Oke, seperti itu. Oke, di dalam judul itu dimaksudkan tentang Fadji, Mamdani, dan Sugiono. Yang kemarin memang ada beberapa masukan ya dari para sejawat-sejawat itu, apa mungkin 1 jam bisa menerapkan itu semua ya, milih Mamdani, milih Sugiono ya, dan apa itu namanya langsung diimplementasikan ke dalam embedded system ya. Ya tadi dari pengalaman kita yang sudah beberapa kali ya, kita ambil intisari-intisari, ada trik ternyata, ada langkah cepat ternyata ya. Oke, di sini saya terangkan dulu tentang Fadji, Mamdani, dan Sugiono ya, terutama keterkaitannya dengan ilmu praktikal ya, karena kalau untuk teori saya kira rekan-rekan bisa searching ya. Konsep Fadji itu kan jelas ada fajifikasinya, ada inferensinya, dan ada defajifikasinya ya. Ada Mamdani, ada Sugiono ya. Kalau Sugiono keluarannya berupa persamaan, Mamdani itu keluarannya berupa rentang ya, range. Tapi yang jelas keduanya itu menggunakan konsep minimum dan maksimum ya. Saya terangkan di sini di dalam bahan yang sudah di-sharing ya. Bagi yang belum dapat bahannya, saya kira bisa pakai bahan sendiri ya. Saya kira karena ini bahan acak sebenarnya ya. Jadi ada contoh di sini, diketahui data intensitas di lapangan sekian-sekian misalkan ya. Ini orang sensor tadi tahu ya teman-teman ya. Dari pengamatan sensor seperti ini. Kemudian pada saat intensitas sekian, suhu yang terjadi sekian. Ya. Kelembapan yang terbaca sekian. Misalkan ya. Dan kelembapan tanah terbaca sekian. Ini kelembapan udara, ada kelembapan tanah. Nah, ini adalah output ini. Ini adalah outputnya nih. Ya, output ini ibaratnya kita samakan dengan apa yang harus dilakukan oleh alat, apa yang harus ditindak oleh alat, seperti itu. Ya, saya ulangi dulu. Saya ulangi lagi. Ini contoh data training ya, contoh data training yang nanti kita masukkan ke dalam embedded system ya, alat Arduino misalkan ya, atau bisa ke Raspberry misalkan nanti ya. Itu contoh lapangan yang menghasilkan keluaran seperti ini. Ya, ini keluarnya ibaratnya SPK-nya, sistem mengambil keputusannya. Saat kondisi sensor seperti ini, apakah yang harus dilakukan oleh aktuator misalkan ya. Ini saya ambil contoh yang agak bervariasi, itu pakai PWM, karena PWM kan keluarannya antara 0 sampai 255. Misalkan seperti itu. Nanti rekan-rekan bisa juga bikin kondisi buzzer atau tidak, 1 atau 0, ataupun warning siaga 1, siaga 2, silahkan dibikin kondisinya ya, tergantung kondisi di lapangan. Nah, ini kalau yang ini kan saya nggak punya data lapangannya, saya pakai contoh data random ya, maka saya bikin random antara 0 sampai 255 sebagai data pengujian nanti ya, data pengujian kita nanti ya. Misalkan ada kayak gini ya, data inputan seperti ini, apakah yang dilakukan oleh aktuator. Di sini contoh ada variasi, saya ambil data PWM, terjadi pengaturan speed sekian 120. Jika ada masukan sensor sekian ya, 4 parameter, aktuator akan speed sekian. Oke, dan seterusnya. Oh ya, tadi ada yang mau bertanya ya. Saya kira untuk bertanya nanti dulu ya. Kita langsung aja ke admin ya. Nanti admin akan langsung ke saya. Ya, karena biarin kita bisa langsung praktek nanti ya. Saya habiskan materi dulu. Ya, maaf sebelumnya. Ya, ini ada apa tuh namanya? Masukan ceritanya, ini keluaran ya, ini keluarannya PWM dan sebagainya. Ini contoh data training kita ya. Ini sementara saya ambil random ya, karena saya nggak punya data pengamatannya ya. Nanti rekan-rekan harusnya ganti dengan data sesungguhnya. Nah, ini sebagai data kita nanti oleh Fadji ya, kita mau pilih-pilih data ini jadi berapa clustering klasifikasi. Biasanya sih 3, tinggi, rendah, dan sedang ya. Tapi bisa juga dibikin 5, sangat tinggi, cukup tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Seperti itu. Ya, itu nanti kita bisa atur di programnya ya. Kita mau bikin berapa dan berapa kita bisa. Nanti kan kita lakukan. Ya, intinya ini adalah masukan data pengamatan supaya mesin kita nanti jadi pintar, atau istilahnya mesin learning, pembelajaran pada mesin. Oke, nah untuk supaya ini bisa langsung diproses di MATLAB ya dengan mudah ya. Sebenarnya ada cara yang lama ya, tapi saya terangkan dulu yang cara mudahnya dulu ya.
Ini kita copy dulu ya, data-datanya kita copy dan kita buat halaman baru ya. Kemudian kita masukkan ya, sorry, saya pastenya biar nggak berubah-ubah, paste tadi. Nah, ini sama datanya ya, sama data tadi. Ini saya hapus headernya. Nah, Matplotlib ya, supaya bisa membaca data training itu harus berupa ekstensinya .dat ya, .dat. Oke, ini kita ubah ke .dat ya. Di Excel tidak ada. Solusi pertamanya adalah kita ubah dahulu ke CSV ya, ke spreadsheet sederhana, ke CSV. Bahan oke ya, nama data training CSV. Kita simpan ke CSV. Oke, kita tutup. Nah, ini dia. Ya, ini langsung saja kita rubah namanya menjadi .dat. Kalau kita lihat isinya ya. Nah, seperti ini. Ya, sama data seperti Excel tadi ya. Headernya tidak ada ya, headernya ya. Oke, yang bawah kadang ikut ya karena ada enter dari Excelnya, mungkin kita kembalikan kayak screening dia apa sih? Nah, ini data training kita intensitas tadi ya, suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan ini aktuator sensor. Ya, seperti itu. Ini saya tutup. Oke, kita masuk ke Matplotlib-nya rekan-rekan. Ini Matplotlib ya. Ini saya clear dulu ya. Saya clear artinya variabel dalam. Dan jangan lupa ya, kita satu tempat dengan ini dibikin posisinya satu posisi antara Matplotlib dengan folder kerja kita. Oke, lanjut kita ke proses konversinya, mau Mamdani atau Sugino. Oke, kita ketik di sini cukup FMP edit. Ini maksudnya apa sih langkah kita ini? Kita harus menyiapkan engine hexa untuk Arduino ya, untuk embedded system, supaya apa? Supaya nanti ya perlengkapan Arduino kita tuh jadi pandai, nanti jadinya seperti ini rekan-rekan. Nah, ini saat di-convert nanti seperti ini, dia otomatis ya, otomatis ya. Kalau orang biasanya, orang yang belum biasa main ini gitu, aneh ya, magic gitu ya, sangat praktis sekali gitu ya. Dan ini nggak sampai 1 menit prosesnya nanti ya. Oke, saya kira menarik materi ini ya bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba. Oke, tadi saat kita ambil edit muncul seperti ini ya. Langsung aja kita load ya, kita cari bahan tadi ya, karena dia hanya data dat. Nah, akan sering terjadi error seperti ini ya. Ini nggak apa, karena kita belajar pada errornya di rumah, bingung ya. Walaupun kita ada admin, silakan ditanya admin jika ada kendala, tapi lebih bagus dengan mengikuti ini kita jadi tahu ya. Dia menyatakan bahwa ada karakter yang tak dikenal di sini. Ini kita harus ubah dulu ke TXT dulu ya, supaya kita bisa tahu errornya di mana. Nah, ini dia nih, dia ada mungkin kebaca spasi ya sebelumnya ya, atau bagaimana, karakternya kita hapus dulu. Harus TXT, kalau bukan TXT nggak kebaca. Kita close, kita balikin lagi ke .dat. Ya, kemudian saya kira ini bisa kita gini atau kita clear boleh, yang tidak ada masalah. Kita kembali lagi ke tampilan yang tadi. Ya. Untuk tadi ya, kita load lagi, kita cari data training kita tadi. Nah, ini masuk. Nah, ini adalah aktuator, kondisi-kondisi aktuator yang muncul di sini, output. Ya, kita masukkan ini sebagai data training pembelajaran nanti. Ya, dari sini lanjut kita masuk ke generate ya, kita generate ya. Defaultnya di sini kita ambil aja yang grid ya. Dia langsung membuat seperti ini matriks. Ini kita ada 4 output tadi. Output kita yang pertama adalah tadi ya, intensitas, yang kedua adalah suhu dan sebagainya tadi. Kita masing-masing mau dibagi berapa kelompok nih? Defaultnya 3, yaitu tinggi, rendah, sedang. Oh ya udah, saya pakai 5 kondisi ya. Tinggal diganti 5, berarti ada sangat tinggi. Ya, ada 5 kategori, dia lebih detail ya, dia lebih detail nantinya. Seperti itu.
Kalau yang ini sama nih, misalkan saya mau kelembapan ya, tadi apa? Yang belakangan kelembapan tanah ya, kelembapan tanah berapa ya boleh ya. Tadi sementara saya ambil default dulu tuh ya, agar mudah nanti perhitungan di belakangnya ya, perhitungan di mana? Perhitungan di Android di F3, perhitungan di Arduino-nya ya. Saya ambil 3 dulu, kondisi dibagi 3 ya, tinggi rendah sedang, tinggi rendah sedang. Oke. Nah ini default persamaan di Faji itu ada persamaan ya, tinggi itu jika lebih dari sekian, sedang itu jika lebih dari sekian sampai kurang dari sekian, itu punya persamaan ya. X min nilai tertinggi dibagi dia dibagi nilai tertinggi juga ya, kurang lebih seperti itu rumus trim ya. Ada juga rumus untuk trap ya, itu ada rumus persamaannya lagi ya. Cuman umumnya 3 ya, 3 trim ya. Kita nomor trim. Di sini artinya pakai rumus lebih dari sekian tinggi, kurang dari sekian rendah, antara sekian sampai sekian adalah apa. Jadi banyak varian di sini ya, karena memang ini buatan enterprise ya, jadi lengkap sekali library di sini. Oke, kita ambil ini defaultnya ya, artinya sampai sini masih default ya. Saya ulangi lagi. Jadi kita generate list, matrixnya sesuaikan ya, masing-masing 4 parameter tadi masing-masing 3 kondisi ya, kita oke ya. Kemudian kita training ya, kita training ya. Effortnya yang dijalankan cuma sekali sih biasanya ya, karena ini kategorinya masih fuzzy ya. Fuzzy itu effortnya nggak terlalu banyak ya, udah dapat persamaan akhir ya. Langsung kita testing karena kita nggak ada data validasi, kita pakai data training yang ada juga sama kita tes. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya kurang bagus ini ya. Kenapa? Karena datanya menyimpang. Merah-merahnya adalah data mesin pintarnya ya, sedangkan yang biru ini adalah data aktualnya ya, dengan kondisi sensor sekian ya. Tapi yang pertama bagus nih, yang pertama bagus ya, kedua ketiganya agak geser nih. Mungkin di sini angkanya 120 ya, dia ngebacanya sekian. Misalkan gini, coba saya ulangi lagi tadi ya, misalkan begini, menyimpang itu gini maksudnya. Misalkan jika inputnya sekian, ya kan, kita tembak sekian, maka otomatis outputnya harusnya sekian. Ya, karena tadi mungkin karena bahasanya random ya, random ya. Kenapa? Karena harusnya kan saat intensitas tinggi, ini tinggi, angkanya tinggi harusnya PWM-nya. Ya, ini kan ada juga nih, ini tinggi, ya kan? Ada juga yang rendah seperti itu ya. Itu nggak match sebenarnya ya. Tapi karena ini setelahnya testing, ya bolehlah kita perdebatkan ini sementara. Ini menyimpang nih jelas nih. Artinya gini, dengan hubungan gambar tadi ini ya, saat kita masukkan angka sekian inputnya ya, keluarannya 79. Berarti kalau kita lihat di sini tadi ya, pas nih yang pertama nanti. Kita aja di sini pas nanti, karena dari gambar ya ketahuan pas nih. Kalau kita masukin angka sekian, misalkan ya, di sistemnya sekian. Nah, nanti secara machine learning kalau ada sensor seperti ini bisa jadi angkanya bukan 109 lagi, bisa jadi berbeda karena memang melihat dari sini udah berbeda ya, tapi nggak apa, kita tes nanti ya, seperti itu. Kalau nanti jadi gitu, nanti misalkan pada sistem ya, misalkan ada angka-angka sekian, misalkan ininya intensitasnya 8000 misalkan gitu ya, suhunya 31 misalkan, kelembapan cahayanya 30 misalkan, kelembapan udaranya, kelembapan tanahnya misalkan 66. Mesin dengan sistem perbandingan ini dia akan menjawab, oh kalau angkanya inputnya seperti ini ya, di sini tidak ada, dia akan berhitung mencari kemiripan apa yang sesuai dengan kondisi ini. Oh bisa jadi dia keluarannya mirip dengan yang 81 misalkan ya, jadi keluar di sini misalkan 88 gitu misalkan ya. Dia dengan pintar ya, dia dengan sendirinya dia akan belajar. Oh angka-angka yang belum ada di induknya ini ya, belum ada di training ini, dia akan mencari kemiripan, kesesuaian, kedekatan seperti itu ya. Saya kira nggak ada masalah ya ilustrasinya ya, mudah ya. Oke, sudah ya, sudah kita tes now ini ya, kita terima aja dulu seperti ini ya. Kita langsung masuk ke ekspor ya, ke file. Nah jadilah kita di sini kita kasih nama misalkan coba fish ya, nama coba fish ya, dia otomatis jadi .fish. Kita simpan. Jadilah dia coba fish. Inilah
sel yang nantinya ya sebagai engine untuk mesin pintar embedded system kita. Mudah ya, jadi jangan sebentar saja ya. Tadi kan saya banyak bercerita jadinya agak lama ya. Dan sampai 1 menit kita begitu ya, dengan data training di lapangan dapat, kita masukkan ke engine jadilah seperti ini. Ya, kita testing, coba kita validasi dulu ya. Kita coba generate misalkan namanya ya, gen sama dengan practice, namanya tadi adalah cobatis ya. Kita lihat siapakah gen itu. Oh, dia tipenya struktur. Kalau di MATLAB artinya dia ada subdata di dalamnya. Kalau kita panggil seperti ini. Memang secara default ya, kalau kita pakai antis edit dia tipenya adalah Genov ya, Genov. Kita coba panggil di sini gender tipe ya, sama ya, kalau kita panggil satu-satu juga bisa, dan sebagainya. Langsung kita coba ya, kita coba kasih masukan. Misalkan jika inputnya seperti ini, apakah dia mampu mengenali angka 212 misalkan ya. Kita coba di sini. Kita ambil tes auto ya, evaluasi vis. Terhadap gen, ya gen tadi ya. Suaranya berapa? 216. Ini dia mesin pintarnya gini, misalkan ada suatu kondisi inputan pertama sekian 4 parameter, suaranya berapa? 216. Nah, kita lihat aktualnya. Oh, aktualnya 212. Berarti 216. Oh, berarti ya mirip-mirip lah. Ya. Tinggal nanti makin banyak data trainingnya ya, dan benar outputnya, hasilnya tentu lebih bagus. Ya, kita coba lagi data yang kedua, misalkan ya, dengan inputan seperti ini apakah dia bisa mendekati dengan nilai induknya misalkan. Ya, ini kotak di sini kalau di MATLAB istilahnya array ya, tidak array data pertama, koma, kedua, koma ya, dan seterusnya. Dan itu menunjukkan tadi ya yang kita review tadi. Ini jadi sertakan juga ya link YouTube-nya, tadi saya lihat bisa dipelajari lebih detail di sana. Di modul juga diberikan juga ya, tapi memang bagusnya rekan-rekan sudah mencoba ya tadi ya, dari kemarin sudah di sharing sih nggak salah ya, kita lihat tadi di grup. Oh, ini ada kesalahan tadi. Apa nih? Variabel kelebihan ya, karena 4 input harusnya ya, ini 231 keluaran. 231 dia 2. Oke lah, mirip-mirip lah ya. Artinya kita udah bisa bikin 5G-nya ya, tipenya begini. Kalau mau bikin Mamdani bagaimana? Ya, kita ini udah selesai quiz-nya. Ya, ini untuk perluasan materi. Kalau mau bikin Mamdani seperti ini, kita ketik 5G. Ya, kita import ya yang tadi yang kita buat tadi. Ya. Di sini defaultnya adalah Sugeno ya. Kalau kita baca ya Sugeno yang tadi ya, ini secara pagi kita lihat ya 2 kali. Ini proses-prosesnya seperti ini ya. Ini bisa kita ganti kondisinya, misalkan ini rendah intensitas. Misalkan ya, yang ini kita kasih nama misalkan sedang intensitas. Dan ini kita kasih nama tinggi intensitas. Baik, tinggi intens. Nah, seperti itu. Ini juga sama ya. Kalau kita lihat rentang angkanya ya, angka terendah sampai sekian ya, sesuai dengan kondisi di sini. Angka minimumnya berapa, angka tertingginya berapa, minimum berapa, tingginya berapa. Oke, juga otomatis. Kita bisa ngatur juga rule-nya ya. Di sini, jika intensitas rendah dan ini sedang dan ini tinggi dan kelembapan ini rendah misalkan ya, outputnya mau angka berapa. Kita bisa juga ngatur secara manual di sini. Ya, ini cara manual ya. Kalau tadi pakai anti-shade itu cara otomatis ya, itu cara cepat sih ya, cara cepat yang mau dapat hasil langsung ya. Kalau ini cara manualnya ya, kita bisa ngedit juga di sini. Baru kita klik oke. Untuk Mamdani ya, untuk Mamdani rekan-rekan, misalkan saya harus pakai Mamdani nih ya, berarti rekan-rekan dari pagi ini nakit ya, defaultnya udah Mamdani nih, atau value Mamdani, bikin Mamdani. Nanti di sini bikin rule baru, variabel sebagai input ya, variabel sebagai input. Outputnya juga bisa dua, misalkan yang satu ngatur PWM, yang satu mengatur kondisi siaga, warning atau tidak atau aman gitu. Bisa juga, ya juga ada dua nanti input output kita. Ya, seperti itu. Ngatur PWM, ngatur mana. Ya, kondisi inputnya seperti apa. Terserah berapa sensor. Ya, terserah berapa sensor.
Loh, apa bedanya dengan kondisi if dan if then biasa? Ya, kalau if dan if then biasa itu nggak bisa angka tinggi variabel, nggak bisa. Kita hanya true false. Jika dia true dan jika benar, ya, ya sangat repot. Tapi dengan angka training seperti ini yang bervariasi ini, dia lebih sensitif ya, tentunya ya, karena dia dengan angka aktual. Saya kira itu sudah selesai untuk materi quiznya ya. Sekarang bagaimana persiapan ke Mega ya. Oke. Ini saya tutup dulu rekan-rekan. Bisa sudah selesai ya. Nah, kita convert dia menjadi hexa ya. Kita convert supaya jadi library Arduino. Nah, itu mudah sekali ya. Cukup 1 menit saja itu ya. Jadi rekan-rekan nanti saya sharing alamatnya di grup ada di modul ya. Ini ada web ya. Sebenarnya nggak hanya ini ya, ada juga beberapa referensi dari MATLAB yang juga ada, yaitu mengkonversi dari FIS menjadi bahasa C, yaitu ada dari MATLAB sendiri ya. Silahkan di searching aja. Cuman ini yang pengalaman yang paling mudah tuh ini, ya pengalaman yang paling mudah tuh ini. Ya, di sini kita bisa pilih filenya saja yang mau kita convert. Ya, tadi namanya coba FIS ya, oke. Ya, langsung kita convert. Ya, udah hanya 1 menit rekan-rekannya kita download. Kita lihat di bagian download. Nah, ya, kita ekstrak. Iya, jadi kita tiga kali jadi file Arduino Uno-nya. Ya, mudah sekali. Tapi kita buktikan dulu apakah benar angkanya ya. Oke. Kita buka ya. Oke, ini hasil konversinya tadi. Nah, ini jadi konversinya. Tadi kita ada 4 input ya, intensitas ya. Ceritanya dia udah menyiapkan input nih, 4 sensor ya. Input pertama di pin 0 ya, pin 1, pin 2, pin 3 ya. Ini sensor misalkan sensor intensitas, ini sensor yang kedua sensor suhu ya, ini kelembapan udara, ini kelembapan tanah ya. Perbedaan output dikasih 4. Ya, nanti bagi rekan-rekan IT yang mungkin belum terbiasa dengan Arduino ya, mudah sekali ya Arduino ya. Basicnya minimal main di Arduino ya. Di sini pin ya, jadi di Arduino itu ada pin-pinnya ya. Bisa nanti cari lah ya bahan-bahan ya, pin 0, terserah mau pin 13, nah pin berapa, pin 12, pin 10, terserah pin berapa ya, disesuaikan dengan kebutuhan sensornya. Ini output, jadi ada 4 input, 1 output ya, kembali kepada bahan tadi. Nah, ini dia, ini ya. Nah, ini dia, kita ada punya 4 sensor ya, supaya 4 hasil bacanya, dan ini mesin pintarnya nanti ya, mesin pintarnya nanti. Oke, ini outputnya. Nah, saya bagikan lagi tadi di ini ya, yang ini. Nah, ini komentar kita buang-buang aja ya. Artinya ini udah jadi, kita tinggal memodif dengan sensor ya, atau bisa juga ini kita ambil ya engine-nya itu di sini FIS evaluate ini ya, ini ke bawah kita ambil, kita kopas ke coding yang lain yang kiranya mau menerapkan sistem ini ya, seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan dari input yang ada ini ya, divariabelkan array di sini, get input, diletakkan nanti diproses ke FIS evaluate ya. Jadi nanti input lempar ke sini, dia akan memproses ya. Oke, kita buktikan saja ya, kita buktikan sebelumnya ya. Misalnya kita testing data ini ya, karena nanti ini harus ini sih ya, kita buktikan dulu benarkah dia mampu membaca seperti di MATLAB tadi angka-angkanya ya. Kita coba, ini saya buktikan dulu supaya tidak kelihatan rumit ya. Ini sederhana kok, sederhana itu ya. Teman-teman elektris sih mainnya merem ya, nggak ada masalah sederhana. Nah, di sini saya coba, tadi dia membaca sensor ya, sensor pertama 2. Oke, ini contoh ya, contoh saya tembak angka permanen di sini rekan-rekan.
Misalkan sensor pertama nilainya berapa gitu misalkan ya. Misalkan ya, kita mau pembuktian dulu ya, apakah dia mampu untuk sesuai dengan angka di masa tadi. Ini data servisnya, ini data ini data kelembapan ya. Nah, dengan angka-angka ini apakah dia bisa dapat angka mendekati 229 misalkan. Oke, ini contoh pertama ya. Oke, di sini saya outputnya ya, outputnya kita cetak ya, kita serial, kita cetak. Ya, everything is string ya, kalau untuk cetak ya, semua adalah string, kita konversi. Ini harusnya angkanya berapa? 229 harusnya ya. Oke. Harusnya ya, ini data aktualnya, ini data aktualnya 229. Contohnya ya, oke. Misalkan kalau inputnya seperti ini, apakah dia menghasilkan angka mendekati 229 itu validasi ya? Oke. Harusnya sih data ini nggak ada ya, ini testing validasi, harusnya ini dapat dari sensor. Oke, ini kita rubah satu lagi untuk data keduanya. Dan untuk data ketiga ya, saya ngetes 3 data ya, ngetes 3 data. Yang kedua ini saya masukkan ini, saya masukkan data intensitas ya, kelembapan ya, dan kelembapan tanah. Outputnya tidak, apakah nanti mampu validasinya mendekati angka 231. Oh ya, nah di sini harusnya ya. Oke, data ketiga. Sekarang kita masuk data terakhir. Oh iya benar ya. 229 yang ada 231. Oke, ini yang terakhir gitu. Kita untuk memastikan. Yang terakhirnya ini dia. Tadi saya sama ngecek jam ya, karena harus kita optimalkan di sini. Ya mungkin kalau nggak bisa praktek sekarang, rekan-rekan coba nanti langsung kita pandu ya. Setting aja ke admin jika ada kendala ya. Tapi kalau ada waktu kita bisa coba bareng-bareng ya. Bentar kok ini, sebentar ini. Bentar sekali nih ya. Kita upload dulu ke alat. Outputnya apakah dia mendekati 21? Kita buktikan dahulu. Ya, kita buktikan dahulu. Oke, kita kasih delay ya. Kita kasih delay. Agak lama biar bacanya. Misalkan 5 detik. Untuk ini nanti kebaca ya di serial ya. Tadi kita aktifkan dulu serialnya. Nanti berikutnya kita baca dulu. Ya. Oke, kita nonton ya. Di sini saya pakai Mega ya. Saya pakai Mega. Oh, sorry. Mega ini. Portnya gantian di sini. Saya masuk ke portnya ya. Portnya ya betul. Langsung kita pilih. Saya pakai Mega di sini ya. Langsung kita upload. Mudah ya, saya kira mudah ya rekan-rekan ya, bisa nanti prakteknya. Artinya dengan sedikit trik kombinasi IT dan elektro, kita bisa saling bersinergi ya untuk mencari alat cerdas nantinya ya. Oke, kita coba. Ini keluarannya 219 ya. 226 ini mendekati 231 ya. Ini out 1 dibacaan tadi ya. 216, 212 mirip-mirip ya. Ini seperti dengan yang di MATLAB tadi, ya angka-angkanya sama kayak yang di MATLAB kita coba tadi ya. Tadi angkanya seperti ini 226 sama ya. Nah, ini sama. Artinya saya sudah coba tadi itu, artinya dia sama, tervalidasi. Ya. Artinya kalau mesinnya pintar, data aktualnya benar, maka hasilnya pun akan mengikuti ya, semakin pintar tergantung masukannya.
Ini saya ini tadi cuma ngebaca 3 output ya, oke, karena tadi data isi data permanen, nanti dia tergantung sensor angka berapa dia akan menyesuaikan, tergantung daripada data latihnya. Oke, saya kira itu nggak ada masalah, nanti tinggal dikembangkan saja. Bisa waktu banyak ya, bisa waktu banyak. Saya kira rekan-rekan silakan mencoba ya, saya kasih waktu 5 menit mencoba dari konversi tadi ya, untuk jika ada kendala langsung kita diskusikan ya. Jadi sekali lagi intinya file kita diubah menjadi .dat ya, CSV dahulu menjadi .dat, pastikan tidak ada apa itu namanya tanda aneh ya, tidak ada tanda aneh ya, kita ubah ke TXT dulu ya, tidak enak baru masuk ke evalvis. Sorry, unfit ya. Mudah ya, oke, nggak ada masalah, saya kira bisa diterapkan ya. Modul nanti kita bagikan ya. Sekarang silakan dicoba dulu, ada waktu, habis itu kita buka sesi diskusi ya, masih ada waktu banyak ya. Oke, artinya mungkin sebagian membayangkan sulit, nggak mungkin sejam kok bisa, ternyata dengan sedikit kombinasi materi ya kita bisa beralih sana sini. Untuk linknya tadi silakan di sini ya, nanti saya sharing di grup ya, nanti saya sharingkan di grup yang admin, untuk sharingkan ini di grup, atau bisa nih saya tuliskan di oke, saya buka ya, saya buka adminnya dulu, kita diskusi. Mana grupnya? Oke, sembari ini 5 menit saya kasih waktu untuk mencoba, silakan rekan-rekan. Jika ada yang mau ditanyakan bisa ya nanti di fitur chat ya, silakan, atau bisa juga nanti bertanya langsung ke mana.
Oke, terima kasih rekan-rekan masih bergabung dengan kita di sini ya. Artinya kita bisa memanfaatkan program apa ya, sementara MATLAB ya, mungkin nggak tahu yang lain ya. Artinya dengan program itu memudahkan kita untuk membantu kerja kita. Kalau nggak ada itu ya berarti kita ngoding ya, karena saya ngoding itu, tapi tadi validasinya ya, min-maxnya itu kalau angkanya berubah, rentangnya berubah, ya kita ini lagi, review lagi. Kita ada yang pertanyaan bagus tentang masalah validasi ya, tentang masalah validasi. Lihat pertanyaannya bagus. Di dalam MATLAB ya, atau bukan MATLAB ya, kita ngetes misalkan angka validasi ya. Tentunya kita harus membandingkan ya, membandingkan antara data training ya, itu bagaimana kita uji semua ya. Kalau sistem dengan data training tentunya harusnya akurasi 100% harusnya. Itu enggak, artinya kalau angkanya sekian, trainingnya sekian, aktualnya sekian. Ya, kalau trainingnya sekian, maka angka sistem pengolahannya sekian. Harus sama ya kalau untuk training. Yang memang bagusnya data dibagi dua ya. Data apa itu namanya? Training misalkan sekian ya. Itu istilahnya hold out ya, kalau istilah validasi itu. Hold outnya 70-30, 70% adalah data training, 30%-nya data testing. Ya, dengan sistem yang ada. Ya, seperti itu. Kalau ditanya masalah akurasinya bagaimana, kembali kalau data trainingnya bagus, sistem apapun ya, algoritma apapun, jika data trainingnya bagus, hasilnya pasti bagus. Nilai validasinya tentunya bagus. Ya. Neural network ya. Karena ini pasti yang buat orang udah pakar ya, rumus-rumus udah baku, ya udah standar. Ya. Tapi nggak apa, misalnya udah standar pun nanti kita akan membandingkan dengan neural network. Ya, kalau nggak salah nanti materi hari Sabtu ya, kita akan bahas neural network pada embedded system, pada Arduino, kalau nggak salah ya. Kalau besok Kamis itu kalau nggak salah kita bahas neural network pada MATLAB. Ya, tapi kalau Sabtunya neural network pada Arduino. Ya, itu materi lain lagi. Ya. Tapi yang jelas selama data trainingnya bagus, hasilnya bagus. Oke, lanjut. Oke, saya kira nggak ada masalah ya, mudah ya materi hari ini, saya kira mudah. Rekan-rekan bisa mencobanya ya, nanti saya tunggu aja hasilnya atau diskusinya di langsung ke admin aja ya, langsung ke admin aja. Kenapa? Sengaja kita stop diskusi di grup supaya ada informasi-informasi baru itu kita langsung melihat ya, kita langsung tahu oh ada informasi baru di sana ya, artinya kita bisa tahu segeralah ya. Kadang kalau ada percakapan luar atau ada iklan-iklan masuk, kita jadi malas ya, kita jadi sedikit terganggu. Silakan langsung aja kontak ke admin ya, jadi admin akan ke tim kita untuk menjawab diskusi-diskusinya. Sisa waktu ya 15 menit ya, silakan mencoba dulu ya. Oke, kira itu terima kasih banyak dari saya kira itu. Atau oke, ya.
Oke rekan-rekan, mohon maaf sebelumnya, masih ada waktu ya, saya baca pertanyaan-pertanyaannya, mungkin ada yang bisa membantu para master di sini, ya para rekan, yang ini juga Mas Ikam udah menjawab, udah jelas saya kira ya. Oke, nggak ada masalah, terima kasih Mas Ikam. Mas Ardu, oke, ke format ke Arduino, oh ya betul ya, sorry. Saya masukkan dulu. Oke, terima kasih nih menggunakan Mas Adok. Kemudian untuk menentukan member 5G inference systemnya, apakah ada aturan tertentu Mas Akil ya? Jadi tergantung riset aja Mas Akil ya. Mas Akil baca sensor, baca apa gitu ya. Masukan-masukan keluarannya maunya bagaimana gitu ya. Itu tinggal disesuaikan saja. Keluarnya mau speed berapa dan sebagainya. Oh ini sudah dibuat ya Mas Ibnu, terima kasih banyak sudah membantu. Ditambahkan logika if bagaimana? Oke, ya silahkan saja ya, nanti setelah keluaran dari Fabi tambahkan if lagi, silahkan, bagus sekali ini idenya, silahkan saja. Sebagai banyak data training apakah mempengaruhi? Ya, oh betul sekali pertanyaannya ya. Jadi makin banyak data training dia makin besar library-nya ya. Benar. Mbak Wati, Mbak Wari ya. Mbak Wari, benar itu mempengaruhi haknya ya, pesannya. Jadi agak menjelas. Dari admin tidak terlalu besar. Tadi kalau nggak salah kalau kita lihat ya, kita saya dulu izin. Oke. Kalau kita lihat ya, kita lihat di sini tadi gen ya. Gen.rule ya, yang berarti rule-nya ya. Yang bikin berarti rule-nya. Jadi kalau rule-nya makin besar, makin banyak, ya dia makin besar memorinya. Kayak rule-nya ya, rule-nya tadi yang di sini tadi ya, jadi terus tadi. Tapi ya menyesuaikan saja sih ya, nggak menyesuaikan saja. Artinya makin besar pun kalau harga Arduino-nya nggak terlalu ya tinggi signifikan ya kita bisa menyesuaikan. Lanjut. Share lagi, coba lagi. Oke, sudah ya. Saya kira nggak ada kendala ya. Mudah ya materinya ya. Masih waktu banyak. Ya, silakan nanti dicoba, ditunggu ya. Dan kirimkan ke kita bagi yang pertama yang membutuhkan. Mungkin yang pakar udah nggak perlu lah ya untuk sertifikat ya. Mungkin adik-adik ya, adik mahasiswa yang sekiranya membutuhkan sertifikat silakan. Tapi syaratnya tadi ada tugas ya di modul nanti akan di-sharing. Mudah kok ya. Di kurikulum materi hari ini jelas bisa menjawab. Saya kira itu ya, mudah ya rekan-rekan ya, ditunggu pertanyaan-pertanyaan langsung aja nanti ke admin jika ada masukan ya, lebih bagus. Untuk peserta yang masuk ke grup berikutnya di machine learning nice bias ya, PHP, silakan menyiapkan diri dulu. Ya, dari saya cukup sekian, terima kasih banyak rekan-rekan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.